Lebah bersarang di kayu rapuh, lebah dapat menghasilkan madu. Persahabatan sejati senantiasa tumbuh, walau dipisahkan jarak dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa untuk share aktivitas aku ya. Nah ini aku tuh lagi suapin anak-anak makan sate, karena kan itu masih hari yang sama ya dengan hari aku food prep. Ya walaupun sebenarnya video food prep itu aku buat setelah video aku ngasih makan anak-anak ya. Cuman karena memang food prep itu kayak lebih berkaitan aja dengan belanja mingguan, makanya itu aku lebih dahulu upload yang itu. Nah di sini tuh aku sulangin anak-anak makan sate ya teman-teman, biar kayak lebih anak-anak itu cepat makannya, terus juga lebih cepat kenyang. Kadang kepengen sih teman-teman ngajarin anak-anak itu makan sate sendiri, cuman kan sate ini kan rada belepotan gitu ya makannya. Makanya aku tuh mending aku aja yang sulangin gitu ya, biar kayak lebih cepet gitu ya. Kalau misalnya kayak makan nasi, dia itu kan kayak nggak banyak kuah-kuahnya gitu kan, jadi masih bisa lah anak-anak makan sendiri. Tapi kalau sate ini takutnya nanti tuh jatuh-jatuh kuahnya gitu ya, malah jadi pedes-pedes. Alhamdulillah sih teman-teman, anak-anak itu kalau untuk urusan makan sate mereka itu lahap banget ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya kalau misalnya anak-anak itu lahap makan, rasanya kita sebagai orang tuanya itu kayak ngerasa lega gitu ya. Karena kan memang banyak juga ya teman-teman anak-anak itu bangsa yang susah banget makan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya anak yang nggak susah makan gitu ya, kita tuh harus banyak bersyukur gitu ya teman-teman. Nah ini aku sulang si kakak makan, dan ternyata itu dalam mulut itu masih penuh, tapi dia itu udah nganga aja minta ditambah gitu ya teman-teman. Jadinya tadi aku kasih kuahnya aja, karena kalau dikasih terlalu banyak nanti malah takutnya itu keselak gitu. Tadi aku beli sate buat anak-anak itu, ketupatnya itu 2 ya teman-teman, karena aku beli sate di tempat yang aku berbeda. Itu tuh sate ini tuh nggak pedas sama sekali ya, dan ketupatnya itu lumayan besar-besar, jadi aku belinya 2 aja. Sebelumnya pernah aku belikan 3 gitu ya, tapi ternyata nggak habis sama anak-anak, jadinya aku beli 2 aja, dan dagingnya aku beli 4. Jadi nanti anak-anak masing-masing itu dapat dagingnya itu 2 ya teman-teman. Makan sate kayak gini aja, kalau habis itu bener-bener bisa bikin anak-anak itu kenyang ya. Pokoknya di sini tuh satenya itu bener-bener ludes sampai ke kuah-kuahnya. Hari ini tuh menurut aku adalah hari yang bener-bener sibuk banget ya teman-teman. Entah sibuk entah sok sibuk lah gitu ya. Pokoknya aku ngerasa hari ini tuh kayak bener-bener capek banget gitu ya teman-teman. Kayak banyak banget gitu ya kegiatan. Nah nanti itu juga aku tuh juga mau pergi ke kondangan salah satu teman aku ya teman-teman. Jadi pokoknya kalian tuh simak aja video aku ini tuh sampai selesai ya teman-teman. Kalian tuh bisa saksikan bagaimana keriuhan aku mempersiapkan anak-anak kalau misalnya mau pergi kondangan gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya dulu. Di sini aku mau jemurin pakaian dulu. Seperti biasa kalau hari pasar kayak gini tuh yang nyuci pakaian itu adalah Pak Suami. Jadi aku tuh bagian ngejemur-jemurnya aja. Kenapa nggak Pak Suami aja yang ngejemurin langsung? Karena aku kurang cocok aja kalau Pak Suami ngejemurin langsung, itu tuh kurang rapi teman-teman. Kadang tuh suka ngasal-ngasal aja gitu ya. Makanya biar aku aja lah yang urusan jemur-jemur. Dan biar aja lah Pak Suami yang urusan nyucinya gitu ya. Pokoknya kalau untuk ngejemur biarlah aku aja gitu. Karena gini loh teman-teman, terkadang Pak Suami itu memang niat banget gitu ya pengen ngebantuin. Cuman terkadang kalau untuk ngejemur-jemur dia itu kayak ngasal-ngasal gitu kan ngejemurnya, itu kan nggak enak banget dipandang ya teman-teman. Bukan masalah kainnya itu nggak bisa kering atau apa segala macam tuh enggak. Cuman kan jemuran aku ini kan ada di tepi jalan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ngasal dan berantakan kayak gitu, kayaknya nggak enak banget buat dilihat gitu. Jangankan orang yang ngelihat, sedangkan aku yang ngelihat itu aja kurang enak gitu kan. Makanya aku itu kalau misalnya buat jemur-jemur kayak gini ya udah biar aku aja yang ngeberesin. Sekali itu ya pernah ya teman-teman kejadian Pak Suami itu yang jemur pakaian gitu ya. Memang Pak Suami itu niat banget sih ngebantuin aku, tapi kalian tahu nggak teman-teman, itu bener-bener deh ngasal banget gitu ya Pak Suami ngejemurinnya. Dimana kayak daleman gitu dipampang aja di situ. Lah kalau kita kan kalau misalnya kayak daleman itu kan nggak bisa yang kayak terlalu dipampangin banget di apa ya, kayak di terlalu kelihatan banget semua gitu ya teman-teman. Jadi kayak rada-rada diselip-selip gitu kan. Karena kan daleman itu juga nggak boleh yang terlalu
umbar-umbar lah gitu ya kalau ngejemurnya gitu kan. Jadinya gitulah teman-teman, makanya aku nggak mau kalau Pak suami yang ngejemurin pakaiannya. Aku bilang biar aku aja, biar kayak nanti tuh nggak kerja 2 kali gitu. Kalau misalnya kita yang ngejemurin pakaian kan juga lebih kelihatan rapi. Kalau misalnya laki-laki yang ngejemur pakaian itu tuh nggak diperhatiin teman-teman, kayak apakah udah sama nanti gitu ya, apakah gimana gitu tuh nggak dilihat gitu. Jadi kayak asal-asal nyemplung aja gitu ya, ibarat masakan lah teman-teman. Jadi kalau misalnya ngejemur ya asal digeletakin aja gitu di jemuran gitu ya. Makanya kayak ya udahlah biar aku aja lah yang ngejemur gitu. Mungkin kan karena Pak suami itu memang nggak pernah yang jemur-jemur kayak gini. Pernah sih dulu pas aku itu ada bayi gitu ya teman-teman, pas anak-anak masih kecil, masih bayi, itu memang urusan Pak suami sih yang urusan jemur-jemur, aku nggak mau tahu gitu ya. Tapi karena sekarang tuh aku udah bisa gitu ya, dan menurut aku mendingan aku ya udah, jadi lebih baik aku aja. Oke, lanjut nih teman-teman, tuh di siang harinya habis zuhur ya teman-teman, ini tuh aku udah beres pakai baju. Di sini hijabnya aku pakai yang ini dulu karena kalau misalnya langsung pakai hijab yang buat ke pesta takutnya nanti tuh keringetan gitu ya. Jadi di sini tuh aku belum pakai bedak sama sekali gitu ya. Aku mau siapin anak-anak dulu. Ini tuh anak-anak posisinya itu baru bangun tidur ya teman-teman. Jadi tadi tuh habis zuhur gitu aku langsung aja gercep buat siap-siap gitu ya. Nah, di sini langsung aja anak-anak itu aku mau siap-siapin juga. Aku mau rapi-rapiin anak-anak biar nanti tuh pas mau pergi gitu ya enak gitu ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama aku pakein baju itu adalah adek ya teman-teman. Di sini itu anak-anak bangun tidur dan rambutnya itu benar-benar ngembang kayak singa gitu ya. Dan di sini tuh anak-anak itu udah nggak sabar banget pengen pergi gitu ya, karena udah dibilang sama ayahnya pengen naik motor gitu kan. Jadi anak-anak itu nggak sabaran banget teman-teman. Sampai ini tuh kayak susah gitu loh ngikat rambutnya karena dia tuh pengen cepet-cepet berdiri gitu ya. Nah itu tuh sampai si adek itu udah nangis gitu teman-teman, karena memang dia tuh mau segera pergi gitu ya. Ya gimana mau pergi, orang siap pun belum gitu kan. Ditambah lagi dia itu diajakin terus sama si kakak gitu teman-teman, alhasil tambah nangis. Jadi si kakak itu digendong gitu ya sama ayahnya. Jadi si adek tuh juga mau gitu digendong ayahnya, alhasil dia nangis lah. Beginilah repotnya ya teman-teman kalau mau pergi kemana-mana itu tuh kayak ngurusin bocil, masya Allah tuh bener-bener repot banget. Selama ini tuh ya teman-teman aku tuh nggak pernah pergi kondangan teman-teman, baru inilah aku tuh pergi kondangan gitu ya. Karena apa ya, karena riuh lah. Pernah sih yang kayak kemarin punya saudara aku, tapi kalau untuk kayak kayak tetangga-tetangga yang ngajak gitu kan, atau misalnya teman-teman Pak suami itu aku nggak pernah ikut teman-teman, biasanya cuma Pak suami doang. Karena apa ya, karena inilah ribet banget, riuh banget gitu ya. Nah kalau yang ini tuh kalau misalnya aku nggak dateng gitu ya, aku ngerasa nggak enak hati aja gitu teman-teman datang, dan kayak ngerasa kayak ngerasa pengen dateng lah gitu. Nah ini tuh adalah acara ngunduh mantunya Mam Rica Ramayani ya teman-teman, nama channel itu Rica Ramayani. Dia tuh juga konten kreator. Mungkin video ngunduh mantunya dia itu udah lama tayangnya gitu ya, tapi aku tuh baru sempat buat tayangin video ini tuh sekarang karena satu dan lain hal gitu ya teman-teman. Jadi maafkan videonya rada telat. Nah aku sama Mam Rica Ramayani atau Rica Ramayani ya, itu tuh tetanggaan teman-teman, bukan tetangga dekat sih, cuman tetanggaan desa lah gitu. Jarak antara rumah aku ke rumah beliau itu sekitar 10-15 menitan. Jadi aku tuh kalau misalnya beliau kayak ada acara gitu diajakin, aku tuh kayak excited aja buat pergi gitu ya. Kayak rasanya itu nggak pergi itu kok rasanya gimana gitu ya, karena kan dia tuh temen aku ya teman-teman. Apalagi Mam Rica itu baik banget gitu ya sama aku. Pokoknya dia itu kayak udah jadi kakak lah gitu ya buat aku gitu ya. Karena memang kan dari segi umur memang tuaan beliau gitu ya teman-teman, umurnya gitu. Nah hari ini tuh memang adalah acara ngunduh mantu gitu ya teman-teman di keluarganya beliau. Jadi itu tuh hari ini kalau aku nggak salah itu ada 4 pasang lah pengantinnya. Nah salah satunya itu termasuk Mam Rica. Siapa nih di antara kalian yang udah ngikutin channelnya Mam Rica? Nama channelnya itu Rica Ramayani ya teman-teman. Siapa yang udah ngikutin? Nah kalau kalian udah ngikutin, itu adalah temen aku ya yang mau aku pergi kondangan ini.
Nah itu aku lagi pakai hijab dan Pak suami sama anak-anak lagi berselfie-selfie ria. Begitulah ya teman-teman, anak-anak aku yang repot ngurusin, Pak suami tinggal ngambil comelnya aja ya. Dengan cara ya gini deh teman-teman, ngajakin foto. Nah Masya Allah banget gak sih itu si kakak teman-teman yang sama ayahnya, dia itu lagi bergaya buat berfoto gitu sama ayahnya. Dan kalau adek dia itu excited ngeliatin aku ya teman-teman, dia itu bolak-balik ngeliatin aku gitu ya, lagi berdandan. Tadi aku tuh udah suruh Pak suami buat pakai baju samaan kayak aku gini ya teman-teman ke mejanya, tapi kata Pak suami itu panas banget gitu ya, katanya gerah, ya udahlah pakai baju yang ini aja katanya. Jadi ya udahlah ya teman-teman. Aku sebenarnya juga kalau Pak suami nggak mau pakai baju yang samaan gini, tadi aku juga males makainya gitu ya, tapi ya karena memang udah duluan kepake gitu ya, jadi mau buka-buka lagi tuh males teman-teman. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, biar aku aja yang pakai baju kayak gini. Oke, di sini aku tuh udah mulai siap-siap gitu ya teman-teman. Di sini aku udah siapin anak-anak juga. Itu anak-anak juga udah ada yang pakai sepatu. Tapi itu tuh si Ade udah dipakein sepatu, tadi malah dilepas lagi teman-teman. Masya Allah. Pokoknya anak-anak itu kalau udah mau pergi-pergi tuh heboh banget teman-teman. Kalau kalian itu mau pergi pesta atau mau pergi kemana-mana itu ngerasain juga nggak sih teman-teman, heboh dan capeknya itu kayak aku, ribet banget gitu ya, rasanya itu kayak mager banget jadinya mau pergi gitu ya. Karena apa? Karena udah riweh duluan gitu ya teman-teman. Tapi ya kalau nggak pergi ya gimana gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah lanjut, ini aku udah di jalan aja sama Pak suami dan anak-anak ya teman-teman. Itu adalah perjalanan menuju rumahnya Mama Rica dan juga rumah mertuanya Mama Rica gitu ya. Jadi acara ini tuh diadakan di rumah mertuanya Mama Rica gitu. Ini tuh aku pergi sama Pak suami itu sekitar jam 2-an kayaknya ya, jam 2 pas setengah 3-an gitulah teman-teman, OTW dari rumah. Jadi kami tuh sampai di rumah itu tuh udah jam 4-an kalau nggak salah akunya gitu ya. Nah di sini tuh perjalanannya itu lumayan jauh, nggak terlalu jauh-jauh banget sih, dari rumah Mama Rica juga nggak jauh. Nah ini dia aku udah nyampe aja di tempat pestanya Mama Rica ya teman-teman. Aku nggak bisa videoin terlalu panjang karena repot megangin anak-anak. Jadi sini pas sudah nyampe aja, nah itu kebetulan pengantinnya itu tuh lagi ada di atas panggung ya, lagi nyanyi-nyanyi. Di sini tuh aku ngerasa agak canggung sih teman-teman pas ke pesta, karena di sini tuh nggak ada yang aku kenal kecuali Mama Rica sama suaminya gitu ya, sama kayak anak-anaknya lah gitu, sama juga mamanya Mama Rica. Tapi kalau kayak mertuanya itu aku belum pernah ketemu, nah baru liatnya itu di sini gitu. Jadi agak ngerasa canggung ya teman-teman. Cuman ya dipede-pedein aja lah gitu. Pokoknya seru aja gitu ya kalau ngeliatin para pengantin lagi nyanyi ya teman-teman. Apalagi kan mereka ini menggunakan adat Batak ya. Jadi kalau misalnya pas lagi nyanyi kayak gini tuh suka disawer-sawer gitu. Masya Allah aku tuh gemes ngelihatnya. Nah oke, kalau misalnya udah ke kondangan berarti makan-makan. Nah di sini aku tuh makannya itu pakai miso ya teman-teman. Aku nggak makan nasi karena dari rumah tadi tuh aku udah makan gitu ya, udah makan sate gitu. Dan aku tuh masih ngerasa kenyang gitu ya teman-teman. Jadinya aku makannya miso aja gitu ya. Dan Pak suami juga tadi mintanya miso aja. Anak-anak itu kebanyakan makan kue teman-teman. Tuh di atas meja itu tuh lumayan banyak macam kue-kuean gitu. Jadi anak-anak itu makan itu ya teman-teman. Jadi nggak aku kasih lagi buat makan nasi, karena tadi juga anak-anak itu udah makan roti. Sambil makan miso, sambil nengokin orang nyanyi-nyanyi, Masya Allah tambah sedep aja. Terus juga misonya ini tuh dibikin rada pedas gitu. Tadi aku kasih lumayan agak banyakan cabai gitu ya. Pokoknya itu sedep banget sih. Karena aku kalau udah sejenis miso, bakso, mie ayam, itu tuh senengnya sama yang kuahnya itu pedas. Karena kalau kurang pedas itu rasanya kayak kurang mantep. Ini tuh pas aku lagi di sini pestanya itu kebetulan pas lagi nggak terlalu rame ya teman-teman. Mungkin udah pada pulang dan lagi belum datang lagi apa gimana gitu ya. Nah ini tuh nggak terlalu rame banget. Pokoknya ya syukurlah nggak yang terlalu rame banget gitu ya. Jadi pas nyari tempat duduk juga nggak susah gitu.
seperti inilah suasana pestanya ya teman-teman. Gak lupa juga nanti aku bakal foto-foto sama Mama Rica. Terima kasih banyak ya teman-teman udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata dan perbuatan atau tingkah laku aku yang salah di video, mohon dimaafkan ya. Pokoknya jangan lupa untuk kalian subscribe bagi yang belum, dan yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya teman-teman. Dan di sini tuh adalah foto-foto aku sama Mama Rica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.